Halo semuanya, selamat datang di Media Fighter, channel yang akan membahas tentang para petarung dari Crow X Wars dan High and Low. Di video kali ini, saya akan membahas para petarung terkuat di universe Crow X Wars. Namun sebelumnya, perlu saya ingatkan, bahwasannya ini merupakan pendapat pribadi. Jadi, apabila kalian merasa kurang setuju, silahkan sampaikan dalam kolom komentar, oke? Di urutan 10, ada Furukawa Osamu, atau yang biasa disebut dengan Bulldog. Bulldog ini adalah seorang pelajar yang bersekolah di Takia Commerce dan merupakan ketua dari Aliansi Kurotaki, yang dimana Aliansi Kurotaki ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah kuat di kota Toarushi. Sebagai pemimpin, Bulldog juga terkenal dengan sikap bijaksananya. Bahkan, saking bijaksananya seorang Bulldog, beberapa karakter kuat di Crow lebih memilih untuk tidak bertarung dengannya, melainkan menjadikan Bulldog sebagai seorang teman yang dihormati. Untuk urusan kekuatan, tidak usah diragukan lagi. Keseimbangan dalam segi power, daya tahan, dan stamina-nya menjadikan karakter Bulldog ini patut dimasukkan dalam orang-orang terkuat di Crow X Wars. Di urutan 9 terdapat Hisashi Amachi dan Parko. Mungkin banyak dari kalian yang akan bertanya, apakah Amachi dan Parko ini lebih kuat ketimbang Bulldog? Dan mengapa Amachi dan Parko mendapatkan urutan yang sama? Oke, biar saya jelaskan. Kita mulai dari Parko. Karakter Parko ini diperkenalkan pada seri Crows bersamaan dengan karakter Teru dan Kiko yang merupakan sahabat dari Parko. Awalnya, karakter Parko ini dan teman-temannya terlihat sebagai karakter yang antagonis dan terlibat perkelahian dengan aliansi Kurotaki. Dari pertarungannya yang telah dilalui oleh Parko, dapat kita lihat bahwasannya karakter ini sangatlah kuat. Bahkan, menurut pendapat pribadi saya, lebih kuat ketimbang Bulldog. Yang menjadi dasar acuan saya menempatkan Parko di atas Bulldog ini adalah pertarungannya dengan Tsuyoshi, yang dimana tidak terlalu sulit bagi Parko untuk mengalahkan Tsuyoshi. Beda halnya dengan Bulldog, yang harus bersusah payah mengalahkan Tsuyoshi. Dari sini pun dapat disimpulkan bahwasannya Parko ini lebih kuat ketimbang Bulldog. Bahkan dia pun berhasil mengalahkan para pentolan kuat di aliansi Kurotaki dan puluhan kroco yang membawa senjata seperti tongkat, tipe besi, dan lain-lain seorang diri dengan mudah. Selanjutnya ada Amachi. Amachi diperkenalkan pada seri Wars. Sama seperti Parko, Amachi ini awalnya terlihat sebagai karakter yang antagonis dan sangatlah egois. Namun, setelah mendapatkan beberapa pernyataan dari Hana dan bertarung dengan Hana, Amachi pun menjadi orang yang lebih peduli pada sekitarnya. Untuk urusan kekuatan pun tidak usah diragukan lagi, mengingat Amachi ini merupakan salah satu rival dari Hana, yang pastinya dibutuhkan karakter yang sangat kuat untuk menjadi rival Hana. Bukan hanya itu, Amachi juga pernah bertarung dengan para pentolan kuat Toarushi dan mengalahkan salah satu dari Manji Seven. Salah satu kemiripan dari karakter Hisashi Amachi dan Parko ini ialah mereka akan sangat sulit dikontrol ataupun sangat brutal ketika sedang bertarung. Di urutan 8, saya menempatkan 3 karakter dari seri Crows, yaitu Ryushin Kuno, Tatsuya Bito, dan Kyosuke Kizu. Kita mulai dari Kuno Ryushin. Ryushin merupakan pemimpin dari geng The Throne of Armament generasi keempat, yang dimana bagi saya pribadi, Ryushin ini patut dijadikan ketua terkuat dalam sejarah The Throne of Armament. Dalam gaya bertarung, Ryushin cenderung lebih sering menggunakan tangannya ketimbang kakinya. Selanjutnya ada Tatsuya Bito. Tatsuya ini adalah ketua ataupun pemimpin dari sekolah pasukan pembunuh, atau yang biasa disebut dengan Hosen. Hosen di zaman ini juga menurut saya merupakan Hosen era terkuat. Hanya saja sialnya Hosen di zaman ini harus bertemu dengan suzuran zamannya Boy Harumichi. Dalam gaya bertarung, Tatsuya Bito cenderung lebih sering menggunakan teknik tendangan. Terakhir ada Kyosuke Kizu. Kizu ini adalah sahabat dari Teru, Kiko, Parko, dan Kohei. Awalnya mereka adalah petarung terkuat sekaligus penguasa di kotanya. Namun Kyosuke Kizu ini terlibat beberapa konflik, yang dimana pada akhirnya dia masuk ke dalam penjara bagi para belandaran remaja. Dan sejak di penjara pun, Kizu menjadi orang yang terkuat dan orang yang dihormati di sana. Nah, lalu apa sih yang membuat mereka mendapatkan urutan yang sama? Menurut saya, dari segi kekuatan mereka ini setara. Mengapa demikian? Berdasarkan omongan Harumichi terkait orang terkuat yang pernah dia lawan, Ryushin dan Tatsuya sama-sama mendapatkan urutan yang sama, yaitu di peringkat ketiga, karena pada dasarnya mereka ini selalu bersaing dalam hal kekuatan. Sedangkan pertimbangan untuk Kizu ialah saya ambil dari pertarungannya melawan Parko.
Di situ, Kizu berhasil mengalahkan Parko sebanyak 3-4 kali. Namun, tidak mudah bagi Kizu untuk mengalahkan seorang Parko, sehingga terjadi pertarungan yang cukup sengit. Dan dari peristiwa ini, saya anggap kalau Kizu itu di atas Parko, namun tidak terlalu jauh. Nah, Bang, terus dari mana sih lu tahu kalau Ryushin dan Tatsuya lebih kuat ketimbang Parko? Jawabannya gampang. Kalian baca saja di komik Crows ketika PAD sedang berselisih dengan Snakehead. Di situ pun dijelaskan bahwasannya Ryushin dan Tatsuya ini lebih kuat ketimbang Parko, namun tidak terlalu jauh level kekuatannya. Nah, dari sini juga dapat saya simpulkan bahwasannya Ryushin, Tatsuya, dan Kizu ini berada di level yang sama. Di urutan ketujuh, saya menempatkan Tsukishima Hana. Karakter Hana ini diperkenalkan pada seri Wars, yang dimana Hana ini datang dari pegunungan ke kota untuk mencari sekolah. Pada akhirnya Hana pun bersekolah di Suzuran, dan dia menjadi satu-satunya orang dalam sejarah yang menyatukan Suzuran. Dalam hal kekuatan, Hana sangatlah kuat. Bahkan dia selalu berhasil mengalahkan pentolan-pentolan kuat di Tuarushi, seperti Sakota, Mitsumasa, Amachi, Sera, Chiharu, Renji, Daizen, dan masih banyak lagi. Namun, sekuat-kuatnya seorang Hana, dia masih belum mampu untuk mengalahkan Guriko dan Bisuko. Menurut saya pribadi, karakter Hana ini sangatlah menarik, karena dia memiliki teknik bertarung yang unik, didukung dengan kelincahan dalam parkurnya, dan daya tahan, serta stamina yang tidak ada habisnya. Bahkan saya berani bilang, bahwasannya karakter Hana ini merupakan pemilik stamina terbesar dalam seri Crows X Wars. Di urutan ke-6 ada Makio Bito. Makio Bito ini dianggap sebagai petarung terkuat dalam sejarah Hosen. Bahkan dia digadang-gadang setara dengan Rindaman. Meskipun Makio Bito ini memimpin Hosen pada zamannya, nyatanya dia adalah seorang lone wolf yang dimana tidak akan bergerak berkelompok dan merupakan seseorang yang harus ditakuti ketika dia marah. Makio Bito juga termasuk salah satu orang di Hosen yang dihormati dan kekuatannya telah diakui oleh Rindaman dan Katsuragi Genjiro. Bahkan ketika sedang terjadi peperangan antara Suzuran dan Hosen, Makio Bito ini berhasil mengalahkan 20 orang bersenjata dari pihak Suzuran tanpa luka sedikit pun. Namun sayangnya, karakter Makio Bito ini tertusuk oleh kelengahannya sendiri dengan Kawanishi. Sebagai tambahan, Makio Bito juga merupakan kakak tertua dari Tatsuya Bito dan Hideyuki Bito. Di nomor kelima terdapat Bisuko. Bisuko ini adalah anggota dari geng paling ditakuti di Jepang, yaitu Manji Empire, dan menjadi ketua dari fraksi Kuzugami Group. Selain itu, Bisuko juga termasuk ke dalam Maji Seven, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari 7 ketua ataupun pemimpin dari setiap fraksi di Manji Empire yang tentunya memiliki kekuatan yang sangat besar. Di era Tsukishima Hana, Bisuko ini menjadi berandalan terkuat di Jepang, yang dimana sebelumnya dipegang oleh Kuzugami Tatsuo. Bahkan, saking kuatnya seorang Bisuko ini, dia selalu berhasil melawan para penantangnya. Satu-satunya orang yang Bisuko kagumi ialah Tsukishima Hana. Walaupun Hana kalah dari Bisuko, namun nyatanya, bagi Bisuko, Hana ini tipe orang yang berbeda dari yang lainnya. Dan tentunya, pertarungan mereka sangatlah sengit. Bahkan, di akhir cerita Wars pun, Hana dan Bisuko menjadi sahabat untuk selamanya. Di urutan keempat, ada Hanaki Guriko. Karakter Hanaki Guriko ini pertama kali muncul dalam seri Crows Aftermath, yang dimana pada era ini adalah era kejayaan bagi para Four Kings, seperti Zeton, Takeda, Kingjo, dan Nakajima. Di era Four King ini, kota Tuarushi mencapai titik keseimbangan atau kemerataan dalam hal kekuatannya. Namun, pada suatu ketika, muncul seorang freshman dari Suzuran yang bernama Hanaki Guriko. Di awal pengenalan karakter ini, Guriko telah mengalahkan 8 orang dari Hosen termasuk pentolannya. Dan Guriko pun telah mengalahkan seorang Zeton, yang dimana pada akhirnya keseimbangan kota Tuarushi ini menjadi berantakan kembali ketika hadirnya seorang Guriko. Perlu diketahui juga bahwasannya Guriko ini adalah seorang lone wolf di zaman Hana, yang dimana menggantikan karakter terkuat setelah Boya dan Rindaman di Suzuran. Dalam hal kekuatan, karakter Guriko ini sangat tidak bisa diremehkan. Walaupun kadang terlihat bodoh dan mesum, tapi nyatanya apabila dalam hal bertarung, Guriko ini selalu menang dan namanya pun selalu ditakuti di kota Tuarushi. Selanjutnya, di urutan ketiga ada Kuzugami Tatsuo. Kuzugami Tatsuo ini diperkenalkan pada seri Crows, yaitu di zaman atau eranya Boya Harumichi. Kuzugami Tatsuo juga adalah pendahulu atau senior dari Bisuko di Manji Empire.
Bahkan, dia juga adalah orang yang pertama kali disebut sebagai berandalan terkuat di Jepang. Di awal pengenalan karakter Kuzugami Tatsuo ini, dia telah mengalahkan para petarung-petarung kuat di Toarushi, seperti Tatsuya Bito, Zeton, Takeda, dan juga Kinjo. Setelah mendengar rekan dan juniornya dihajar habis-habisan oleh Kuzugami Tatsuo, Boya pun langsung menantang Tatsuo untuk bertarung. Alhasil, mereka pun bertarung dan merupakan pertarungan yang sangat sengit. Bahkan, dapat dikatakan yang mendominasi pertarungan tersebut adalah Tatsuo. Namun, ketahanan tubuh atau daya tahan dari Boya Harumichi lebih unggul dari Tatsuo, sehingga Boya mampu bertahan dan menang dengan sangat tipis dari Tatsuo. Dalam seri cross pun tercatat bahwa satu-satunya orang yang dapat mengalahkan Tatsuo adalah Boya Harumichi. Di nomor 2 ada Boya Harumichi. Boya adalah karakter utama dari seri manga Cross yang bersekolah di SMA Suzuran, tepatnya di kelas 2. Di hari pertamanya bersekolah, Boya langsung mengalahkan fraksi geng trio Ebisuka dengan sangat mudah. Dia juga membuat fraksi Bando bertekuk lutut tak lama setelah itu. Setelah mengalahkan dua fraksi terkuat di Suzuran seorang diri, Boya ini digadang-gadang setara dengan Rindaman. Boya yang sering mendengar terkait isu-isu Rindaman pun akhirnya kepanasan dan mencari Rindaman. Perlu diketahui juga bahwasannya Boya ini adalah salah satu karakter yang dapat mengimbangi suara Rindaman dan mendapatkan pengakuan dari Rindaman selain Maki Obito dan Katsuragi Genjiro. Saya rasa akan sangat panjang apabila kita berbicara sosok Boya Harumichi, mengingat dia adalah karakter utama dalam seri Cross. Namun, dalam hal kekuatan, sosok Boya ini benar-benar kuat dan tidak bisa diremehkan. Banyak sekali prestasi dari Boya Harumichi dalam menumbangkan orang-orang kuat seperti trio Ebisuka, Ryushin Kuno, Tatsuya Bito, Bando, Tetsuji, Zeton, Nakajima, 13 pasukan elit The Throne of Armament, Kiko, Tatsuo, dan mengimbangi Rindaman yang dijuluki sebagai petarung terkuat di seluruh Jepang. Di urutan pertama ada Megumi Hayashida ataupun Rindaman. Megumi Hayashida atau lebih dikenal dengan Rindaman ini adalah sosok terkuat dalam Universe Cross X Wars. Bukan hanya dijuluki sebagai orang terkuat di kota Toarushi saja, bahkan Rindaman ini sudah menjadi orang terkuat atau tidak terkalahkan di seluruh Jepang dari perkataan Boya Harumichi. Prestasinya dalam menumbangkan orang-orang kuat di kota Toarushi sudah tidak dapat diragukan lagi. Bahkan, geng sekelas The Throne of Armament, Hosen, Aliansi Kurotaki, ataupun Suzuran tersendiri pun selalu ragu untuk bisa menang melawan seorang Rindaman walaupun dengan membawa banyak pasukan. Satu-satunya orang yang berani menantang Rindaman lebih dari satu kali hanyalah Takiya Genji dan Boya Harumichi. Walaupun pada akhirnya mereka pun harus menerima kekalahan yang begitu telak.